Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Iya kan? Jadi ya teman-teman, nggak tahu ya, mungkin sedikit telat atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ya jadi intinya adalah di video ini ya teman-teman, gue bakal ngecek anime-anime apa aja yang bakal keluar di musim ini gitu kan. Musim inilah, musim fall gitu ya, musim gugur tahun 2020 ini. Jadi di sini gue bakal ngecek di website seperti biasa ya kan, website yang gue selalu pakai buat ngecek anime, yaitu My Anime List. Ini dia teman-teman ya. Jadi gue bakal ngecek fall 2020 anime. Jadi ya intinya seperti biasa ya kan, gue sekalian juga ngecek anime apa aja yang bakal keluar, dan juga apa ya, sedikit memberikan apa ya, first impression gue lah gitu. Apakah gue bakal nonton apa enggak gitu kan, mana yang kira-kira menarik untuk ditonton. Buat yang nggak tahu, gue juga sebenarnya udah pernah bikin musim-musim sebelumnya. Gue selalu bikin dimana gue ngebahas anime-anime yang bakal keluar. Jadi kalian bisa cek aja di channel gue buat yang belum. Tapi buat yang udah ya good, oke. Jadi ya teman-teman, langsung aja nih ya kan, gue klik ini aja ya, langsung aja fall 2020 anime ya kan. Let's go. Tapi ya teman-teman, sebelum lanjut, ini dia ya, gue udah dengar beritanya juga bahwa ternyata lagi-lagi ditunda lagi. Apa itu? Yaitu adalah Shingeki no Kyojin ya kan, atau Attack on Titan The Final Season. Final seasonnya ditunda lagi. Harusnya itu keluar musim ini gitu, musim fall gitu. Dan di sini kalian seperti lihat sendiri ya kan, nggak ada di sini nih Attack on Titan, mana coba. Dan kalau gue klik ke sini ya nih, ngecek doang bentar, adanya di sini nih, mana? Nih, tuh dia, Shingeki no Kyojin The Final Season. Jadi, jadi itu bisa, ini ada tulisannya Desember men. Oh my god, lo makin lama lagi gitu. Tadinya aja Oktober kalau nggak salah. Di fall aja mereka bakal keluar itu Oktober. Sekarang ditunda lagi jadi Desember. Why? Ya udah, ya emang sebenarnya kalau boleh jujur ya, tahun ini nggak banyak sih anime yang oke di 2020 ini ya. Kalau menurut gua gitu nggak begitu. Man, it's been, ya tau lah, ini nggak tahu, ini tahun ini emang hancur sih. Gak hanya dalam hidup ya kan, corona bla bla bla, tapi di anime juga apa ya, nggak begitu ada yang kayak keren banget sih. Harusnya Attack on Titan gitu, tapi dia ditunda tahun depan gitu. Mudah-mudahan sih tahun depan banyak yang oke. Tadi sedikit ya kan ngelihat tadi tuh ada Promised Neverland, ya kan, itu. Dan ini gue juga sempat scrolling ya kan, gue scrolling ke bawah dan ternyata banyak banget ya teman-teman. Cukup banyak nih yang keluar di fall 2020. Belum banyak yang gue tahu juga, jadi sekalian ngecek juga ini. Pertama nih ada Dungeon, ini agak panjangnya namanya, Dungeon Nideyaiwo Motomeru Nowa Maca. Oke, pokoknya itu dungeon itu. Jujur gue belum nonton. Ini pun juga udah season ketiga ya. Cuman nggak tahu ya, kayak belum begitu ada keinginan nonton sih. Emang nggak pengen sih sebenarnya, gue nggak begitu tertarik. Karena juga kalau dari segi rating di menurut My Anime List ya, gue kalau dungeon kayaknya biasa aja. Jadi seringnya dapat kayak 7 atau 8 gitu. Gue kurang tahu nih. Tapi ya untuk dungeon sih gue nggak tahu apa-apa. Jadi kita skip dulu. Selanjutnya ini dia teman-teman, Haikyuu to the Top second season ya kan teman-teman. Oh, akhirnya ya, Oktober 3. Oh ya, by the way, ini gue rekam video ini tanggal 25 September, hari Jumat nih, udah malam gitu. Jadi ya gue nggak tahu kapan uploadnya. Jadi mungkin pas gue upload udah lebih update. Jadi ya ini berdasarkan tanggal ini ya, tanggal gue rekam 3 Oktober. Jadi bentar lagi teman-teman ya. Dan gue sih pengen bikin video reaction ya. Jadi mungkin kalian bisa subscribe ya kan ke channel ini supaya kalian tahu kapan gue upload. Karena ya buat yang nggak tahu, gue seneng banget sama Haikyuu. Jadi ya teman-teman, apa ada ini ya, trailernya ya. Kita cek trailer kali ya. Ini cuma yang jadi pertanyaan, apakah season ini bakal fokus ngelawan timnya ini nih, atau bakal sampai selesai turnamen ya kan, mereka lagi ikutan turnamen nih. Itu doang sih pertanyaan gue. Tapi bakal seru banget sih, kostumnya juga baru, oranye ya kan, dan lawannya juga rada exciting banget sih teman-teman. Gue lupa lagi namanya, pokoknya yang ada kembar itu ya. Dan di sini tulisannya ya 12 episode lah ya, standar satu season 12 episode. Jadi ya Haikyuu udah pasti man. Tunggu aja video reactionnya kalau gue bikin. Tapi ya selanjutnya teman-teman, ada Mahouka Koukou no Reto Senda Shashan. Ini gue baru dengar. Ini jujur gue baru dengar. Jadi ini pun juga kayaknya season kedua ya. Ini ada tulisannya prequelnya. Coba gue cek sedikit prequelnya itu. Oh, yang ini. Oke. Ya, gue pernah lihat teman-teman ya. Ini nih Mahouka. Iya, yang kostumnya kayak gini ya. Ya, gue pernah lihat. Cuman gue belum pernah nonton nih. Ratingnya sih 758 ya. Oke. Ya oke berarti kan gitu. Tahun 2014 men. Ini anime tahun 2014, jadi lumayan lama. Dan kayaknya ini season keduanya gitu ya berarti. Karena gue nggak nonton, jadi buat apa gue ngecek trailer, nggak ngerti juga
juga gitu. Tapi ya buat yang tahu mungkin apakah bagus anime ini, apakah seru. Nextnya ada, nah ini anime yang udah tayang ya, udah kayak udah jalan gitu. Gua nggak tahu sampai episode berapa, kalau nggak salah episode satunya tuh udah. Ini adalah Jujutsu Kaisen dari studio MAPPA. Katanya ini bagus gitu. Pas trailernya muncul tuh gue juga udah sempat ngeliat trailernya. Coba sekalian ngeliat juga ya. Karena soalnya secara animasi tuh oke sih ini. Secara animasinya kan bagus tuh kayak gerakannya. Dan gue juga kayak sempat ngeliat cuplikan di Instagram gitu. Tuh lihat tuh. Iya, menarik banget sih. Iya, gue sempat liat kayak di Instagram cuplikan gitu. Keren banget animasinya, kayak berantem lawan monster-monster gitu. Iya, ini jujur gue pengen ngecek sih. Paling nggak ngecek. Look at that. Iya, animasi oke banget sih teman-teman. Iya, dan ini termasuk anime yang di hype, lumayan hype gitu ya di musim ini. Cuman ya, ternyata nah ini dia. Ratingnya tidak setinggi yang gue pikir gitu. Gue kira bakal 8 ke atas gitu. Karena menurut gue bagus itu kalau 8 ke atas baru bisa kayak oh ini bagus nih. Kalau 7 ya, jadi seperti kalian lihat ini 7,8 men, 7,8. Kalau 7 tuh menurut gue ya biasa gitu loh. Itu termasuk ratingnya ya anime biasa, tapi secara animasi sih oke. Berarti masalahnya bisa diceritanya nih, ya kan? Kita belum tahu nih berapa episode, masih unknown di sini. Dan udah keluar ya September, jadi udah lewat ya, September 19 udah lagi ongoing. Genrenya itu action, horror, demons ya, supernatural ya, lawan demons gitu sih kalau kita lihat. Gue pengen baca sinopsisnya bentar. Nggak begitu ngerti. Ya tapi intinya sih ya tadi gue bilang ya, pokoknya ada monster demon yang pengen jadi ancaman lah untuk dunia gitu kan, untuk manusia gitu kan. Jadi si karakter utamanya nih ya tugasnya untuk ngelawan di sekolahnya sih ya. Mungkin gue bakal ngecek tapi nggak tahu oke apa enggak gitu ya. Paling ya mesti ngecek dulu sih sebenarnya. Tapi ya ini dia Jujutsu Kaisen. Secara rating gue pikir bakal lebih tinggi, tapi ya udah nggak apa-apa. Selanjutnya teman-teman ada Higurashi no Naku Koroni, dan ini bergenre horor. Wih, what? Jujur sih gue kayaknya nggak akan nonton ya, karena secara style gambarnya bukan kayak not my taste gitu loh. Bukan selera gue sih. Apalagi ini bergenre horor. Ini apa nih? What the hell? Enggak sih, gue nggak begitu tertarik sih. Kalau misalnya bagus, who knows ya kan. Lagi-lagi ini ratingnya belum ada. Rating berbicara sih maksud gue. Maksudnya kan kalau secara style gambar gue nggak begitu tertarik, tapi kalau ratingnya bagus kan berarti ceritanya kan. Jadi ya sejauh ini ya gue nggak tertarik. Selanjutnya adalah Tonikaku Kawaii. Ada kayak gini apa nih? Komedi romance shonen ya. Ya ini kayaknya bakal kayak yang komedi romance yang apa ya? Ya lucu-lucuan doang ya, nggak tahu sih. Tapi gue sih nggak begitu tertarik untuk ini. Next, ini dia teman-teman. Ya ini juga termasuk yang diperbincangkan juga ya kan. Adalah gimana bacanya nih? Noblesse ya, ini dia buatan dari Production IG, salah satu studio favorit gue, Production IG. Noblesse ya, jadi buat yang nggak tahu, Noblesse ini juga termasuk anime yang sumbernya itu dari apa sih sebutannya? Webtoon lah ya. Apa sih? Manhwa apa sih namanya? Ya ini dia manhwa. Ya manhwa itu dia. Manhwa ya kan. Seperti yang musim ini. Tahun ini banyak sih ya. Mungkin ini tahunnya anime yang sumbernya dari manhwa ya kan. Gue juga bahkan gue bikin video reactionnya tanpa gue sadari, yaitu adalah Tower of God sama God of High School. Gue sebenarnya kayak kalau Tower of God sih gue lumayan suka. God of High School nih, gue masih bikin video reactionnya. 2 episode lagi, tapi ya udahlah. Kayak masih biasa sih sejauh ini. Manhwa yang dibikin animenya tuh masih kurang. Tower of God juga sebenarnya gue suka, tapi kayak masih kurang gitu. Dan Noblesse juga kayak di hype-hypein juga, katanya ini lebih bagus lagi. Kalau menurut lo God of High School biasa aja, enggak nih bagus kok gitu. Ini yang bagus gitu. Jadi nggak tahu juga nih, gue nggak tahu juga. Dan teasernya nggak bisa, coba kita cari di YouTube ya. Noblesse ada nggak trailernya? Oke, apakah ini teman-teman? Apakah ini? Hello to keep the peace. Tapi kalau secara ya style gambar dan animasinya sih biasa ya, tidak begitu mencolok lah maksud gue gitu ya. Tidak seperti kayak menurut gue Tower of God sih. Tower of God yang menurut gue kayak menarik lah dilihat gitu, kayak beda nih gitu. Tapi kalau ini sih kayak rada biasa sih ya secara gambar gitu. Dan ini gue lagi baca sinopsisnya sih, gue nggak begitu ngerti ya kayaknya. Noblesse itu apa artinya? Pure blooded, he holds special title of Noblesse, which is pure. I don't get it gitu. Tapi ya teman-teman, mungkin ada yang tertarik, mungkin ada yang nanti nonton bisa kasih tahu gue bagus apa enggak. Tapi ya selanjutnya ada Kami-sama Ninatani, apa nih? At the end of the last summer vacation of high school. Oke, ini gue lagi baca sinopsisnya. Sinopsisnya rada menarik ya. Coba gue cari trailernya.
Jadi kalau gue baca sinopsisnya tuh kayak cerita ada ya si cowok ini ketemu sama cewek ini, dimana si cewek ini bilang kayak tiba-tiba dia bilang kayak dunia bakal berakhir 30 hari lagi gitu loh. Rada menarik sih. Jadi kayak si yang anak kecil yang cewek tadi itu menganggap mengklaim dirinya tuh kayak Tuhan gitu atau dewa apa gimana. Jadi kayak si cowoknya kayak awalnya nggak percaya terus lama-lama percaya gitu. Jadi kayak menarik aja sih. Mungkin kayak komedi gitulah ya paling. Menarik sih, jujur ini mungkin bakal jadi anime yang banyak yang nonton juga mungkin, gue nggak tahu, tapi ya kalau gue lihat dari ini sih dari trailernya kayak menarik sih. Ya mungkin ini anime komedi yang bakal ditonton sih, mungkin. Ya ini dia Kami-sama ni Natahi. Selanjutnya adalah Kimi Tobo, buset panjang banget nih apaan woi. Kimi Toboku no Saigo no Seisen. Genrenya action, military, romance, fantasi. Ya kalau gue baca sinopsis ini cerita tentang perang, terus antara kayak ada witch, ada penyihir, terus juga ada kayak ksatria, knight gitu. Apakah ini romance ya? Ini romance ya kalau nggak salah. Oh ya ini action, military, romance sih. Ada romance sih teman-teman. Ya lagi-lagi sih teman-teman, nggak tahu ya menurut kalian gimana. Tapi kalau gue ngelihat kayak gini nih ya, nggak begitu menarik. Oke, wait. Oke, hello. Istilahnya ini menurut gue ya, ini kan belum ada ratingnya. Kalau tebakan gue paling kayak maksimal 7. Waduh, kayak sok-sok tahu gitu. Tapi kayak I don't know, bisa jadi lebih rendah. Tapi 7 sih penilaian gue, pasti 7 karena tidak begitu mencolok ya secara gambar, secara style gambar. Itu oke juga sih, itu oke sih. Tapi ya gak tau lah. Oke, itu aja. Oke, nextnya ada Majono Tabi The Journey of Elena. Walaupun oke, sebentar. Ini dari karakter utamanya mirip sama yang tadi tuh, yang cewek yang ngasih tahu ke cowok bahwa dunia bakal berakhir, mirip. Ini gue nggak tahu ini tentang apa. Ini tentang witch pastinya, tentang penyihir. Apakah seru itu pertanyaan? Apakah worth it untuk ditonton? Itu pertanyaannya. Oke, kayaknya ada scene emotionalnya gitu. Tapi ya itu dia Majono Tabi biasa aja. I don't know. Ini malah lebih. Oh, ini dia teman-teman. Selanjutnya ada Golden Kamui. Tapi ini di season ketiga ya teman-teman. Jadi bakal ada Golden Kamui season ketiga. Mungkin di antara kalian ada yang nonton. Karena gue jujur lagi-lagi gue nggak nonton. Tapi ini salah satu anime yang sebenarnya gue pengen ngecek sih jujur. Karena secara secara animasi dan ceritanya kayak rada menarik, nggak tahu kenapa. Terus kalau gue lihat di ratingnya di sebelumnya nih kayak misalnya second season tuh ratingnya 8. Nih kalau misalnya 8 ya gue tertarik gitu. Nanti nggak sih kayak apa nih gitu. Jadi kayak ya ada sekarang udah season ketiga. Yang season kesatunya berapa ratingnya? 7 sih ya. Season 1 7, 8, season kedua 8. Ya ini termasuk yang gue lumayan tertarik untuk nonton, tapi udah season ketiga. Jadi nggak tahu kapan gue ada waktu untuk nonton. Selanjutnya adalah Hanyo no Yashashime. Apalagi nih? Action, adventure, comedy, historical, demons. Buset banyak banget. Terus ada prequelnya. Bentar teman-teman. Ini kayak season kedua juga nih ya. Jadi ada prequelnya. Prequelnya adalah Inuyasha. What the hell? Inuyasha gue nonton tapi masih kecil. Jadi ceritanya gue sama sekali nggak tahu. Itu masuk anime yang gue nonton dari kecil. Dan bukan dari kecil, nonton pas kecil. Tapi gue gak ngerti apa-apa ya kan. Kayak nonton di gue juga gak tahu nontonnya di mana. Mungkin di TV lokal apa di Animax. Gue gak tahu, nonton aja kayak lah gak ngerti gitu kan. Dan ini terusan ya, makanya tadi gue lagi baca sinopsisnya. Jadi ini cerita tentang anaknya Inuyasha. What the hell, ini menarik sih. Tapi kenapa secara gambar nggak ada perubahan dari yang lama gitu. Kayak rasanya kayak anime lama gitu. Ini Inuyasha ya. Maksudnya ini loh, kenapa gue sering menilai dari animasi ini ya, sedikit sharing. Karena kayak kalau animasinya bagus, artinya studionya tuh memberikan kayak niat ya, gimana ngomong kayak ya serius gitu loh bikinnya, ngerti gak sih? Kayak ini bagus nih, karena ini bagus jadi gue bikin totalan gitu, semaksimal mungkin. Animasinya bagus, gambarnya bagus. Ini kan kalau kita lihat ini kan kayak biasa aja ya nggak sih? Apalagi untuk terusannya Inuyasha. Jadi pertanyaan gue, apakah ini bagus gitu aja sih. Lumayan kritik gue ya. Karena gini sih, gue tipe orang yang kalau nonton itu worth it nggak, itu dia ya. Gue gak mau buang-buang waktu gitu. Maksudnya karena zaman sekarang tuh anime udah banyak banget teman-teman ya. Udah kayak kalau dulu anime itu kan dikit. Istilahnya lu yang nonton bisa yang terkenal aja kalau dulu. Kalau sekarang tuh udah banyak banget, jadi mesti yang worth it gitu loh. Ini
Ini oke, menarik lah, tapi menarik ada kayak terusan Inuyasha, mungkin ada yang mau ngecek, boleh loh, ya kan. Selanjutnya ada ini dia, ada Chito Shimamura. Slice of life romance itu. Sebentar. Oke, nggak jadi. Gua nggak usah ngeklik, kita baca. Ini dia, slice of life romance school shoujo ai dong. Buat yang tahu shoujo ai itu kebalikannya shonen ai. Nggak jawab ya. Jadi shoujo itu kan sebenarnya anime yang ditujukan untuk perempuan. Ya kan, jadi shoujo itu untuk menonton perempuan. Kalau ada AI-nya, ya sama seperti shonen itu untuk laki-laki. Kalau ada AI-nya, jangan kenapa? Gay, maksudnya to the point, gay. Jadi kalau shonen AI itu gay, cowok sama cowok. Kalau shoujo AI itu berarti cewek sama cewek gitu. Menarik. Enggak bercanda, enggak menarik. Jadi ya nggak usah lah, kita nggak usah ngecek. Selanjutnya adalah, nah ini anime nih nggak jelas nih. Ini gue sempat ngeliat di musim kemarin, ternyata ditunda juga jadi musim sekarang. Secara look sih gue suka-suka aja ya, dan kayak apa, ini kan di kota, ya kan kota kayaknya, kota Ikebukuro ini kalau nggak salah itu tempatnya ada anime namanya Durarara. Kalau ada yang nonton itu juga termasuk anime favorit gue suka banget sama itu. Apakah mungkin feel-nya sama gitu kan, kayak tadi kayak di genrenya sih kayaknya mereka kayak bakal misteri, terus juga secara look at that. Maksudnya secara ngomongin animasinya ya, secara animasi itu oke aja. Ini secara I don't know, look-nya ya kelihatannya sih keren-keren aja. Cuman apakah bagus dari segi ceritanya, itu jadi pertanyaan. Ada sedikit ada action-actionnya tuh di sini ya kan. Ya ini pastinya sih termasuk anime yang gue pengen ngecek, tapi juga ngelihat ratingnya dulu ya, lagi-lagi. Ada romance loh Pak, misteri drama romance, jadi kan ya kan. Tapi oke, selanjutnya adalah ini nih, Yukoku no Moriarty. Apalagi ini banyak banget sih anime yang keluar ya. Kayak ini aja aku baru lihat sekarang nih, baru lihat sekarang. Ini menceritakan tentang di abad 19 di The British Empire. Jadi ceritanya itu kayak di British Inggris ya kan. Terus kalau lihat di trailer sih emang iya sih. Gue juga suka sih yang kayak gini-gini, yang tempatnya tuh menarik aja sih gitu kan. Ini kayak di ya itu sih zaman dulu dan di tempat Inggris. Tapi apa nih ceritanya apa? Iya kan? What the hell is that? Ya, ini kalau gue lihat genrenya misteri, lagi-lagi ya, misteri historical, psychological, sama shonen pasti. Wait, Holmes, Sherlock Holmes, teman-teman. Oke, jadi ini berdasarkan cerita Sherlock Holmes. Ada ini Sherlock Holmes berarti ya? Gue nggak baca nih, bentar. Iya, ini ada si Moriarty juga, si musuhnya kan kalau nggak salah. Gue nggak tahu. Jadi ini menarik sih. Ada Sherlock Holmes. Ini animenya Sherlock Holmes. Kalau nggak salah dulu pernah ada deh. Ya nggak sih? Gue nggak tahu nih. Kayak pernah ada anime bikin tentang Sherlock Holmes juga. Gue kurang tahu. Tapi ya ini menarik. Tinggal nunggu ratingnya aja sama mood sih ya. Lagi-lagi ini genrenya misteri dan psychological. Misteri ditambah psychological sama dengan mikir, itu dia. I don't know if it's good, gue bakal nonton. Kalau enggak, kalau kayak misalnya 7 atau 8 biasa, butuh mood sih, karena ini bakal mikir ya. Jadi ya kalau capek aja gitu ngapain mikir. Jadi oke, selanjutnya ada Akudama Drive, action sama sci-fi ya. Dari dari genrenya kayak nggak banyak gitu. 3D ya. Secara tempatnya oke sih. Secara kotanya ya kan, itu menarik sih. Nggak 3D sih. Warnanya oke sih. Oke, ini menarik sih. Ini yang menarik sih teman-teman. Ya cuman gue nggak pernah lihat nih. Ini gue nggak pernah dengar kabar ya. Udah robot-robot gitu. Tapi cuman dari sinopsisnya kayak belum begitu banyak yang kayak belum tahu apa-apa gitu ya. Dan ratingnya juga nggak ada. Jadi oke, next dulu lah. Nah ini selanjutnya nih, jujur gue sempat ngeliat ini dan gue agak tertarik, walaupun gue belum lihat trailernya. Jadi ini gue bakal pertama kali lihat. Judulnya ada 100 Men, ya kan, no inochi no uebeore fuck sake man. Ya, jadi genrenya itu action game drama fantasi shonen. Jadi ini termasuk anime yang menarik perhatianku sih, ya kan. Kenapa teman-teman? Karena ini kayak ceritanya itu kalau gue baca itu jadi kayak ada isekai sih sebenarnya, ada isekai gitu. Jadi kayaknya mereka pindah ke dunia lain, terus disuruh ngelawan berbagai macam monster gitu deh. Coba ini kita lihat trailer ya. Gue belum pernah lihat nih. Oke, gue mulai hilang rasa tertariknya. Oke. Man, I'll take it back. Gue pikir secara animasi bakal bagus.
Tapi ini biasa aja. Oke, nextnya ada, oh ini bakal lucu-lucuan sih, Slice of Life. Tapi Slice of Life komedi. Gue cuman kayaknya gue pernah denger. Iya ini ada sebelumnya juga ada nih. Nah ini dia. Oke, tapi jujur gue nggak tahu nih. Jadi ada lagi nih buat yang nonton Gochuman wa Usagi Desuka. Gue pernah baca nih judul ini dan pernah lihat anime ini. Tapi ya gue belum nonton lah, jelas ya. Ini dia tulisannya the third season ya. Jadi ini ada season ketiga dari anime ini ya kan. Tapi ya sayangnya gue nggak tahu. Jadi next. Oke, selanjutnya ada mau show Sleepy Princess in the Demon Castle. What the hell? Trailernya isinya cuma gitu doang. Oke, ya mungkin ini bakal yang cute gitu ya, mungkin bakal lucu-lucu. Jadi inti ceritanya itu cuma tentang princess tidur. Princess ini tidur terus kayak ada bonekanya, ada beruang gitu yang kayak melindungi gitu, terus sampai dia bakal tidur sampai ada pangeran yang bangunin gitu kayak. Oke. Mungkin menarik, gak tahu juga. Konsepnya lucu ya kan. Oke, selanjutnya itu ada what the hell? Genrenya psychological, supernatural dan thriller. Kalau psychological udah pasti mikir sih ya masalahnya. Ya, dan ini juga shonen berarti buat laki-laki ya kan. Kalau gue baca dari ininya, synopsisnya, it is the year of 20XX, Earth was assaulted by monster. Oke, jadi ada monster yang menguasain dunia. Terus ada orang-orang yang bisa menarik sih teman-teman. I don't know. Terus ada orang-orang yang berbakat ya, tanda kutip berbakat untuk bisa melawan monster-monsternya. Tapi kok kalau lihat dari trailernya rada ini ya, kehidupan normal gitu maksud gue. Oh ini dia, there you go. Ini dia kekuatannya. Iya jadi ini murid-murid yang somehow punya kekuatan supaya bisa ngelawan monster. Apa ya? Kalau gue ngeliat dari trailernya itu tidak begitu kayak, guys ini seru loh gitu, tapi kayak ya udah biasa aja gitu loh, nggak kayak guys ini bagus loh, nonton deh. Ya jadi itu aja yang gua tangkap. Tapi oke. What the hell? Dragon Quest tuh anime lama. What the 91 tahun 91 men. Ya Dragon Quest. Ya makanya. Ini apa maksudnya? Buat yang mungkin nonton, siapa yang nonton yang lama? Ya yang udah tua ya, tapi gue sih nggak pernah nonton jujur aja. Ya, secara animasinya sih oke sih. Iya, jadi kayaknya ini remake, nggak mungkin terusannya ya. Karena nggak pernah ada dengar berita bakal ya mungkin remake ya. Oke, selanjutnya ini dari judulnya menarik ya. Jadi judulnya itu Hypnosis Mic Division Rap Battle. Apa nih? Oke, jadi di dunia kayaknya nggak bisa nih. Ya nggak bisa lagi. Jadi ceritanya kayak di dunia dimana cewek itu menguasai dunia. Genrenya cuma musik doang lagi. Iya, konsep ceritanya menarik. Tapi cowok sih. Tapi yang nge-rap, berarti bakal musik nge-rap gitu ya. Menarik juga sih. Ini bakal gua mute ya trailernya. Jadi kalian nggak dengar, soalnya takut copyright juga kan. Jadi ini ada musiknya di trailernya, asik banget. Oke teman-teman, ini termasuk ini menarik sih, jujur aja sih. Ini menarik nih, ini jujur nih, gue dari ngeliat ini doang ya, ngeliat dari gambarnya, judulnya Taisou Samurai, ya kan, dari studio Mappa tuh oke sih ya. Mohon maaf, itu dia. Oke, jadi ceritanya tentang di tahun 2002, tentang gimnastik, Japan Gymnastic World was once strong. Oke, ini menarik, to the point langsung. Gue tertarik nih. Oke, jadi ceritanya jadi tadi dia punya anak, terus kayaknya istrinya udah meninggal. Kira ya kan. Sport tuh gini ya, sport tuh kadang yang bikin bagus dari anime sport tuh kenanya itu loh, kayak berjuangnya itu loh. Ini sih dari segi gambar sih oke aja ya, tidak tinggal animasinya sih. Oke, gue pengen nonton sih. Tadi ada sedikit emosional gitu dari karakternya, dari dia ngomongnya gitu. Tapi walaupun kalau gue baca dari trailer sih kayaknya bukan anime sport ya, benar-benar bakal fokus ke, ini kan gimnastik gitu ya, mungkin kayak nggak begitu bakal fokus banget ke sportnya, tapi kayak ada ceritanya dari karakternya yang kebetulan sportnya adalah gimnastik. Ngerti nggak sih? Kalau gue boleh sedikit kasih referensi, maksud gue itu jadi kayak bukan kayak Haikyuu kan benar-benar fokus ke volley gitu. Tapi ini tuh kalau mungkin ya tebakan gue tuh kayak Ahiro no Sora, tahu nggak?
Itu ada anime tentang itu sport juga tapi basket. Nah cuman kan mereka tidak begitu fokus ke basketnya, cuman kayak gini, kayak kebetulan aja sportnya basket, tapi mereka tuh lebih kayak cerita di karakternya, pertemanannya, gitu-gitu sih. Jadi mungkin sih bakal kayak gitu ya kalau gue baca dari ini trailernya gitu. Baca dari trailernya apa coba. Nextnya, oh ini gue pengen ngecek nih. Judulnya adalah Magatsu wa Rein Swords. Buset, bahasa Jerman banget. Ya kan? It all begins with a prof. Oh, aduh. Gambarnya pak. Animasinya. Oke, biasa aja. Nih, nggak tahu ya, kalian bisa cek sih ke trailernya kalau penasaran gitu. Tapi kalau dari trailernya mereka cuma ngasih musik terus scene gini doang, kayak nggak begitu menarik gitu loh. Beda kayak tadi yang anime yang gimnastik tadi tuh kayak dari trailernya tuh dibikin menarik, ngerti nggak sih? Ini kayak biasa aja dari trailernya gitu ya. Kadang kayak bisa kelihatan walaupun hanya dari trailernya. Ini apalagi tentang kucing sama anjing, kok lucu sih. Slice of life komedi gini, peliharaan seseorang kucing sama anjing, lucu sih. Mungkin ada yang mau nonton nih. Buat relaxing itu bahasa gue ya, relaxing itu dia. Oke, selanjutnya ada Sore Deke Ganek. Apalagi nih, misteri ada. Ya nggak ada trailernya. Oke, ini apa nih? Oke, nggak tahu. Misterius. Ya genre misteri, animenya juga misteri. Gue nggak tahu apa. Oke teman-teman, ini yang bagian TV. TV itu udah matian ditayangin di TV Jepang gitu ya. Di sini ada bagian Onna. Onna itu buat yang nggak tahu, sorry. Onna itu di internet gitu, secara online gitu, kayak Netflix. Mungkin anime cuma ada di Netflix. Terus kalau gua ngeliat di sini bukan anime Jepang ya, kebanyakan Cina nih. Ini ya kan, Motuce ya kan, Kinshi Mingyue ya kan. Jadi gue nggak ada yang pengen ngecek sih, dan nggak ada yang dari Netflix kebetulan kan, karena gue punya Netflix. Jadi sekarang gue lagi sering nonton tuh anime di Netflix sih, karena ya sekalian aja gitu kan. Movie-nya teman-teman, oke, ini ada beberapa movie yang gue pengen nonton, lumayan ada. Fate Grand Order nih harusnya musim kemarin ditunda lagi nih, ya kan, bener nggak sih? Iya. Fate Grand Order gue belum selesai tuh yang serinya, jadi gue nggak pengen ngecek ini sih. Pertama kita cek dulu Kimetsu no Yaiba ya. Kimetsu no Yaiba let me know, karena gue nggak begitu kayak ngikutin kayak berita-berita tentang Kimetsu no Yaiba, gue nggak begitu ngikutin, jadi gue nggak tahu apa-apa. Apakah ini berhubungan dengan serinya, maksudnya terusannya gitu ya? Apakah kalau bahasanya kan canon gitu ya, non canon, iya kan? Apakah ini berhubungan dengan serinya kayak terusannya, atau hanya sekedar film aja gitu, non canon? Itu pertanyaan gue sih. Kalau misalnya berhubungan ya maksudnya mau nggak mau gue harus nonton, ya dong, biar nyambung mungkin di season selanjutnya. Tapi kalau misalnya enggak ya bisa nanti aja gitu. It's been a while lihat Kimetsu no Yaiba, men. Udah hampir setahun ya. Dikit lagi. Ini kan Mugen Train Arc. Oh, hello. Di kereta ya ceritanya. Dia bakal beraksi. Gue lupa namanya. Demon Slayer Mugen Train. Iya, ini gue pengen nonton sih. Walaupun gue pernah bahas Kimetsu no Yaiba di video gue yang membahas Anime of the Year 2019. Kalian bisa cek tuh di channel gue. Kayak gue tuh masalah Kimetsu no Yaiba tuh gue cuman gak setuju ini anime paling bagus tahun kemarin, itu aja. Tapi gue suka. Ini gue pengen nonton sih filmnya sih. Damn. Sama ini nih. Jadi gue pernah lihat nih, Burn the Witch, teman-teman. Burn the Witch. Ini gue pernah lihat trailernya dan gue tertarik banget. Jadi ceritanya itu kayak apa ya? Kayak sekolah nggak sih? Pokoknya cerita tentang penyihir gitu lah. Atau kok trailernya gini, bentar. Look at this. Walaupun ceritanya gue nggak tahu apa-apa tentang ceritanya, tapi gue cuma nilai dari ini doang nih, kayak animasinya aja kayak seru gitu. Mungkin sih gue bakal nonton gitu ya dan memberikan pendapat gue. Buat yang nggak tahu, gue punya konten baru namanya So Review gitu kan. Jadi gue bakal nge-review anime-anime yang baru gue tonton, dan ya udah, gue bakal taruh di video gue yang namanya So Review. Jadi pasti sih, maksudnya kan gue juga punya konten bikin reaction gitu kan ke anime. Pastinya kan gak semua anime gue bikin video reaction ya, cuman kan gue juga nonton anime lain yang gue pengen nonton sendiri, dan pastinya gue bahas pastinya gue review gitu loh kalau gue udah selesai. Ya, Burn the Witch nih pasti gue pengen nonton nih. Ini juga sih. Ini bakalan lebih kayak drama dan lebih ke feel ya kan. Itu adalah Jose the Tiger and the Fish. Ini tuh genrenya itu slice of life, drama, romance, dan ini dia
Ya, masalahnya dari trailernya gambarnya mewah, animasi dan gambarnya udah ini sejauh ini paling bagus ini nih. Iya, dan bakal lebih kayak drama dan sedih-sedih mungkin ya, tapi juga nyantai juga kelihatannya. Jadi kayak ceweknya di kursi roda gitu ya. I don't know, bisa ada sedihnya tuh, ada harimau gitu. Oke. Ya teman-teman, ini gue pengen nonton sih. Selanjutnya ada Majo Minarai wo Sagashite, apa nih? Toei Animation. We have to check it. Itu gambarnya, itu karakter itu mengingatkan gue sama apa ya, gue lupa lagi. Yojo Senki ya salah. Tadi mirip aja sih karakter. Ya mungkin ini tentang pertemanan gitu ya. Mungkin yang cewek mau nonton komedi, magic, shoujo. Genrenya judulnya ini Majo Minarai wo, ya itulah. Next ada BAM Movie Become Human. Oke juga. Ya jadi kayak ada orang yang jadi monster gitu. Oke, next. Iya ini gue udah sih kayak ini nggak begitu pengen ngecek ini sih, paling terakhir ya teman-teman, benar-benar terakhir ini gue pengen ngecek ini nih. Dari gambarnya nih apa nih, berbeda gitu. Guys, ini apaan? Oh 3D ya animasinya. Oke, ini sebuah film tentang, ini ada nih buat yang mau nonton kali, menarik juga sih. Nggak ada masalah sih. Oke teman-teman, itu aja sih kurang lebih ya. Pastinya kalau untuk film yang gue pengen nonton tadi ada 3 ya, Kimetsu no Yaiba sama Kimetsu no Yaiba, Burn the Witch, sama yang ini nih yang Jose Totora ya, pokoknya yang ini ada drama-dramanya gitu kan. Kayaknya itu bakal bagus. Secara animasi itu kayaknya paling bagus jauh nih ya, sama ya Kimetsu no Yaiba ya emang bagus lah ya. Tapi ya untuk Jose Notara ini itu menarik banget sih. Terus kalau untuk seri pastinya Haikyuu ya kan. Gue bakal berencana untuk bikin video reaction, tunggu aja ya, subscribe makanya. Jujutsu Kaisen gue pengen ngecek karena ya banyak orang yang nge-hype gitu kan sama anime ini, dan kalau lihat dari trailernya juga seru ya. Gue pengen ngecek, kalau ya nggak tahu ya bikin video reactionnya apa enggak ya. Itu sih maksudnya, takutnya biasa aja karena it takes effort gitu, asik ya kan untuk bikin video reaction. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin gue bakal nonton episode 1 dulu ya kan, kalau seru boleh ya. Jujutsu Kaisen. Terus apa lagi ya, No Please sih gue nggak bakal bikin video reaction ya, tapi gue bakal ngecek sih karena penasaran juga. No Please ya kan, manhwa lagi. Terus apa lagi tadi ya, sama ini nih jujur ya, personally asik ya kan. Gue pengen ngecek ini sih yang Taiso Samurai yang gimnastik ini. Gue pengen ngecek sih jujur, menarik itu menarik perhatianku, itu dia ya, yang gimnastik itu. Tapi ya sisanya kayak Dungeon gue belum nonton, season sebelumnya belum nonton. Mahoka juga gue nggak tahu tapi belum nonton. Jadi ya itu ya teman-teman, untuk video kali ini silakan let me know, itu dia, kalian komen aja di bawah kalian pengen nonton apa yang kalian pengen tunggu ya, kasih tahu aja di bawah. Dan apa yang mungkin ada yang kalian yang menarik perhatian kalian apa, silakan sharing di bawah, di komen di bawah, bebas. Terus ya juga sekalian bagaimana menurut kalian tentang anime tahun ini. Emang kayaknya nggak begitu bagus banget ya, iya nggak sih ya. Silakan sharing di bawah, like video ini kalau kalian suka, share juga video ini boleh ke teman-teman kalian. Pastinya yang paling penting subscribe, itu dia ya kan. Subscribe ke channel ini boleh, aman, biar kalian tahu kapan gue bikin video selanjutnya, bikin video reaction ke Haikyuu. Tunggu aja ya, subscribe, itu dia. Tapi ya teman-teman, thank you banget buat yang nonton sampai mau habis ini, sampai selesai. Thank you banget. Tapi ya, see you in the next video. Have a good day kali ya, bahasa akhir-akhirnya nggak usah lah ya. Ya udah. Bye.